Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Kalista Rintang. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Bu Kalista. Ibu adalah mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini, Ibu sedang menjalani magang kependidikan 3 di SD Negeri Karangasem 3. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar bersama. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema yang kedua, yaitu hewan sahabatku. Hari ini kita akan fokuskan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai cara mengambil kesimpulan yang benar. Nah, setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian bisa mengerti bagaimana cara mengambil kesimpulan yang benar, mengerti langkah-langkahnya, dan selain itu juga mengerti cara menentukan kalimat utama dan ide pokok atau gagasan pokok suatu bacaan. Seperti apa ya materinya? Mari kita mulai. Dalam pembelajaran, pasti kalian pernah kan diminta guru untuk mencari simpulan suatu bacaan. Lalu, bagaimana ya caranya? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Simpulan. Simpulan adalah intisari suatu teks bacaan. Dalam mengambil simpulan, kita harus mengetahui tentang kalimat utama dan ide pokok. Karena kedua hal tersebut merupakan tahapan sebelum kita menarik simpulan. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok atau gagasan utama sebagai inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama yang dikembangkan dengan kalimat penjelas akan membentuk suatu paragraf. Paragraf dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Yang ketiga yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yang kedua, kita akan memahami tentang ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah tulisan atau paragraf. Ide pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok mempermudah pembaca dalam memahami bacaan dan mempermudah pembaca untuk menentukan kesimpulan. Biasanya, ide pokok memiliki kalimat yang lebih singkat dari kalimat utama. Nah, setelah kalian paham mengenai kalimat utama dan ide pokok, sekarang kita akan memahami apa itu simpulan. Simpulan merupakan intisari suatu teks bacaan.
Dalam membuat kesimpulan atau simpulan, ada beberapa langkah yang harus kita terapkan. Yang pertama, yaitu membaca teks bacaan dengan seksama dari awal hingga akhir. Jadi, kita harus membaca bacaan secara keseluruhan, tidak hanya pada awal atau hanya pada tengah, dan juga atau hanya pada akhir. Yang kedua, kita harus menemukan kalimat utama untuk menentukan ide pokok. Yang ketiga, menentukan ide pokok dari kalimat utama yang telah kita tentukan. Yang keempat, yaitu menyimpulkan isi teks berdasarkan ide pokok yang telah kita ketahui. Setelah kalian memahami tentang kalimat utama, ide pokok, dan simpulan, mari kita praktikkan dengan cara membaca bacaan dan menentukan kalimat utama, ide pokok, dan simpulan pada bacaan yang akan kita baca. Bacaan yang pertama berjudul bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Kaki bebek juga memiliki selaput yang menghubungkan antar jari kaki bebek. Hal ini yang membuat bebek dapat berjalan dengan baik di atas lumpur. Dari bacaan ke-1, yaitu bebek, mana ya kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Terletak pada awal paragraf. Paragraf ini memiliki kalimat utama yang terletak di awal. Jadi, paragraf ini termasuk paragraf deduktif. Setelah mengetahui kalimat utama, kita bisa mengambil ide pokok dalam bacaan tersebut melalui kalimat utama yang telah kita ketahui. Ide pokok dalam bacaan bebek yaitu tentang habitat bebek atau tempat tinggal bebek. Kita bisa tahu karena pada kalimat utama dijelaskan mengenai tempat hidup bebek, yaitu di darat tetapi menyukai perairan. Selanjutnya, kita mencoba mencari kesimpulan. Dari kalimat utama dan ide pokok yang telah kita temukan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bebek termasuk unggas yang hidup di darat dan menyukai perairan. Yang selanjutnya, kita akan mencoba menganalisis bacaan yang kedua, berjudul Menjaga Kelestarian Hewan. Mari kita baca. Setiap hewan memiliki masa hidup tertentu. Ada kalanya jumlah mereka akan berkurang dan punah. Menjaga kelestarian hewan di Indonesia sangatlah penting. Kita bisa memulainya dari hal sederhana, yaitu menyayangi hewan-hewan di sekitar kita. Dalam bacaan ini, mari kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya yaitu menjaga kelestarian hewan di Indonesia sangatlah penting. Terdapat pada kalimat yang ketiga, yaitu di tengah paragraf.
Paragraf ini termasuk paragraf ineratif, yaitu paragraf yang memiliki kalimat utama yang berada di tengah paragraf. Dari kalimat utama yang telah kita ketahui, kita bisa mengambil ide pokoknya, yaitu tentang menjaga kelestarian hewan. Selanjutnya, kesimpulan bacaan ini yaitu menjaga kelestarian hewan sangat penting. Bacaan yang ketiga yang berjudul Bunglon. Mari kita baca. Bunglon mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Bunglon termasuk hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Dari bacaan ini, mana ya yang termasuk kalimat utamanya? Kalimat utamanya yaitu bunglon termasuk hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Terletak pada akhir paragraf. Karena itu, paragraf ini termasuk paragraf induktif yang memiliki kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Kemudian, ide pokok dari bacaan ini yaitu jenis bunglon. Kita bisa tahu karena pada kalimat utama menjelaskan bahwa bunglon termasuk hewan reptil. Kesimpulannya yaitu bunglon adalah hewan reptil. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Dalam pembelajaran ini, kita mempelajari tentang kalimat utama, ide pokok, dan simpulan. Dalam menentukan simpulan, kita perlu membaca teks dari awal hingga akhir, menemukan kalimat utama, menentukan ide pokok, kemudian barulah kita bisa menyimpulkan isi teks bacaan. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana cara mengambil kesimpulan dengan benar? Kalian juga sudah mengerti bagaimana cara menentukan kalimat utama dan juga ide pokok atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Setelah menyaksikan video ini, Ibu akan memberikan kalian soal berjumlah 10 soal. Kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Soalnya tentunya mengenai kalimat utama, ide pokok, dan juga mengambil kesimpulan dalam suatu bacaan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian bisa menerapkan materi hari ini, kalian tetap semangat belajar, dan tetap menjadi anak-anak yang rajin. Terima kasih, selamat pagi.